Saya Diki Dok, salam kenal ya sebelumnya. Ya, salam Selamat kenal sore Mas Diki. Dokter. Ya, sore Ya, Mas Diki. ya. Nanti kita akan membahas tema kita yaitu kenali jenis dan cara memilih alat kontrasepsi yang tepat Dokter ya. Bersama Dokter Anissa Ya, Hadisti Sukana SPOG. Untuk kisi-kisi materi kita nanti yang akan diulas oleh dokter kita yaitu manfaat kontrasepsi, yang kedua memilih atau mengenal jenis-jenis kontrasepsi serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga yaitu tips memilih ya. kontrasepsi yang tepat gitu. Nanti akan disampaikan oleh dokter kita yaitu Dokter Anissa Hadisti Sukana SPOG. Instagram beliau @dr.anissa_hadisti_sukana. Beliau itu merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang saat ini berdinas di Rumah Sakit Prikasih di Jakarta Selatan, kemudian Rumah Sakit Primaya Depok, dan Klinik Darushifa di Jakarta Selatan. Nah, beliau menamatkan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2009, menamatkan pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2012, dan menamatkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2021. Nah, beliau juga sudah berulang kali ya sebagai narasumber webinar ya, keluar maupun live IG dengan tema kehamilan juga serta kandungan, diantaranya bersama Ibu Bedia, teman Bumil, Dermom, Aufutes, sensitif, dan masih banyak lagi. Ya. Nanti silakan bagi para pemirsa yang sudah bergabung boleh di follow di @dr.anissa_hadisti_sukana seperti itu. Langsung saja ya dokter, untuk materi kita pada sore hari ini karena juga sudah jam 3 lebih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Dokter, silakan. Ya. Halo, Mam semua. Perkenalkan saya Dr. Anissa Hadisti. Saya akan membahas tentang kontrasepsi ya, alat kontrasepsi yang baik ya untuk mams atau bunda-bunda yang habis bersalin, atau tips and trick cara memilih yang baik, kontrasepsi yang baik. Sebenarnya ada banyak macamnya alat kontrasepsi itu ya. Contohnya alat kontrasepsi dalam rahim yaitu spiral atau IUD ya, itu tidak ada hormon sama sekali. Kemudian ada pil kombinasi yang mana istrinya ini ada estrogen dan progesteron, itu pil KB. Nah, kemudian ada KB suntik, ada KB suntik 1 bulan, ada KB suntik 3 bulan. Nah, kemudian juga ada implan. Implan itu yang ditanam di tangan, ya, di lengan atas seperti itu. Yeah. Kemudian ada senggama terputus, artinya pada saat berhubungan tidak berhubungan keluar di dalam tapi di luar, itu namanya senggama terputus ya. Kemudian ada metode barier. Metode barier itu dengan menggunakan kondom seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak macamnya. Cuma yang biasa moms dan bunda kenali itu biasanya adalah spiral, pil KB oral atau yang diminum, kemudian pil KB yang disuntik 1 bulan, 3 bulan, sama implan yang banyak dikenali ini sama mam sama bunda-bundanya nih Mas Diki gitu. Ya, kemudian juga ada karena ada juga yang mamsnya yang nggak mau sama sekali di KB, biar suami saya aja yang di KB. Nah, itu metode barier gitu. Nah, jadi sebenarnya dari alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi ada keuntungan dan ada keterbatasannya. Kalau pada yang pertama dulu ya, yang paling bagus yang disarankan oleh Kemenkes dan WHO yaitu adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral. Spiral ini keuntungannya kurang dari 1% kegagalannya. Kegagalan terjadi implantasi itu kurang dari 1% nih, Mas Diki. Ya. Dan keterbatasannya, headnya jadi lama dan banyak. Hanya itu saja keterbatasannya. Yang lainnya tidak ada. Karena dia tidak mengandung hormonal. Jadi spiral ini tidak bisa menyebabkan gemuk ya atau jerawat, tidak ada. Cuman yang tidak nyaman, ini menyebabkan haidnya lama dan banyak. Bahkan di akhir menstruasi kadang suka keluar flek gitu ya. Biasanya misalkan
moms atau bundanya biasanya haidnya cuma 5 sampai 7 hari. Begitu menggunakan spiral jadi 14 hari bahkan lebih. Tapi itu normal dan nggak masalah, aman gitu. Nah, itu yang pertama yang moms sama bunda pasti tahu banget nih spiral itu apa. Kemudian yang kedua adalah pil KB yang diminum. Ya, pil KB yang diminum itu banyak ya mereknya. Nah, pil KB ini dia mengandung hormon estrogen dan progesteron. Dan biasanya kalau pada ibu-ibu menyusui dia akan mengurangi kadar ASI. Ya, sebaiknya untuk ibu-ibu yang menyusui sebaiknya jangan menggunakan pil KB karena ASINya nanti jadi seret gitu ya. Jadi keuntungan dari keuntungannya dia efektif tidak menyebabkan hamil. Namun jika lupa 1 hari saja dia bisa gagal, artinya bisa terjadi kehamilan gitu. Dan kemudian kalau jangka waktunya lama menggunakan pil KB, ya, dia akan siklus haidnya jadi nggak teratur. Kan normalnya siklus haid itu Mas Diki 24 sampai 38 hari sekali normalnya. Tapi jika menggunakan pil KB-nya terlalu lama, misalkan, biasanya dia tidak haid sama sekali, atau sekalinya haid dia banyak sekali. Seperti itu kalau pil gitu. KB. Ya, gitu. Kemudian yang bagus itu pil apa, Dok? Kalau misalnya saya nggak mau menggunakan spiral, yang paling bagus itu adalah mini pil yang isinya hanya progesteron saja, ya. Itu boleh. Yang mengandung progesteron itu boleh untuk ibu menyusui, itu boleh, ya. Kemudian ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan, ya. Yang banyak menyebabkan ASINya seret itu adalah jika suntik 3 bulan karena dia mengandung estrogen dan progesteron, ya. Itu juga tidak haid sama sekali. Si mamsnya tidak haid sama sekali, tapi sekalinya dia haid itu banyak sekali, seperti itu. Dan biasanya kalau untuk yang aman itu adalah suntik yang 1 bulan, seperti itu. Dan itu tidak boleh lewat, ya. Karena jika lewat, angka kegagalannya sangat tinggi, akan langsung bisa terjadi kehamilan, seperti itu. Nah, keterbatasan dari pil KB kombinasi, kemudian suntik KB 1 bulan, dan suntik KB 3 bulan itu, keterbatasannya adalah ketika dia ingin punya anak lagi, biasanya itu agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena biasanya untuk haidnya normal lagi itu, dia baru kembali itu sekitar 3-6 bulan haidnya normal seperti biasa gitu, Mas. Bahkan ada yang lebih dari setahun. Ya? Lama, ya. Kalau yang namanya ada hormonal itu pasti lama. Kemudian ada yang namanya pengaruhnya KB gimana, Dok? KB. Ya, pengaruhnya biasanya kalau pada pil KB yang diminum atau yang disuntik itu pengaruhnya adalah yang sampai 6 bulan. Iya, itu jadi pada saat saya memutuskan untuk kayaknya badan saya tambah gemuk nih, Dok, saya jerawatan, kayaknya saya mau berhenti aja, memutuskan beralih ke kontrasepsi yang lain, misalnya spiral, atau misalnya ayahnya aja deh yang pasang kondom gitu. Biasanya kesuburannya nggak langsung kembali, biasanya 3-6 bulan, ya syukur-syukur kalau 3-6 bulan udah kembali. Biasanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, malah nggak haid sama sekali, bener-bener mampet gitu kan. Nah, itu jadi kalau yang hormonal itu terlalu banyak keterbatasannya, ya, terlalu banyak efek sampingnya sebenarnya gitu. Nah, kemudian ada KB implan. KB implan juga sama, ya. Biasanya dia nggak haid sama sekali, dan biasanya dia juga kadang-kadang memicu tekanan darah tinggi, seperti itu. Terlalu banyak efek sampingnya, Mas, sebenarnya gitu. Jadi kalau mau aman ya pasang spiral gitu, atau metode amenorrhea laktasi. Di mana metode ini metode yang menyusui yang lebih dari 8 kali dalam sehari gitu. Nah, tapi kan rata-rata jarang ya kalau yang menyusuinya lebih dari 8 kali sehari, which is 2 jam sekali gitu menyusuinya, itu kan jarang. Sehingga angka kegagalannya juga tinggi pada metode amenorrhea laktasi. Artinya gini, Dok, saya kan udah menyusui 6 bulan, tapi kok kenapa pada saat saya tes pack kok saya positif? Ya, ternyata dia hamil, ternyata seperti itu. Jadi biasanya angka kegagalan metode menyusui itu, angka kegagalannya juga tinggi. Jadi kalau saran saya di antara semua alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi, memang yang paling aman adalah pasang spiral gitu, karena dia tidak mengandung hormon sama sekali. Jadi begitu saya siap untuk punya anak lagi, Dok, anak saya udah 2 tahun,
itu cuma tinggal dilepas dan kemudian kesuburannya akan kembali lagi dan bisa langsung hamil gitu. Karena haidnya teratur setiap bulan gitu sih Mas. Iya. Baik, jadi yang direkomendasikan oleh dokter itu spiral ya dok ya? Spiral. Tapi ya. apakah mempengaruhi hal yang lain nggak? Misalkan apa bikin kegemukan atau dampak negatif itu ada nggak? Nggak ada ya? Jadi spiral itu Mas, spiral itu tidak mengandung hormon sama sekali. Memang pada saat pemasangannya memang tidak nyaman ya. Namun hanya itu saja keterbatasannya. Kayak misalkan keterbatasannya itu pada saat pemasangan kurang nyaman, ya kan? Dan misalnya keterbatasannya itu kalau misalnya haidnya itu akan lama dan banyak. Misalkan saya biasanya 5-7 hari dok. Sekarang haidnya jadi 14 hari. Bahkan di akhir-akhir menstruasi udah bersih nih tiba-tiba muncul lagi. Itu aja sih yang bikin kesel. Tapi selebihnya dia tidak menyebabkan gemuk, tidak menyebabkan jerawat gitu. Jadi so far jauh lebih aman gitu. Ya, terus ada ini pertanyaan dari user nih. Ini ada yang pakai alat kontrasepsi IUD, tapi terkadang kalau kecapean itu suka nyeri di bagian rahim ataupun pinggang. Apakah itu sudah dikategorikan cocok atau belum ya dok? Kalau ada rasa yang sakit gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget nih ya mams dan bunda yang bertanya bahwa dok apakah nyeri panggul atau nyeri panggul kemudian nyeri daerah vagina itu karena spiral, itu sebenarnya tidak berhubungan karena kan alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral itu kan dia di dalam ya, jadi dia sebenarnya tidak menyebabkan efek samping apa-apa, tidak menyebabkan nyeri haid, tidak menyebabkan nyeri panggul gitu. Mungkin karena memang kecapean atau memang kurang minum gitu sebenarnya, cuman karena dia dipasang spiral jadi seolah-olah kayaknya aduh jangan-jangan nih gara-gara spiralnya, padahal sebenarnya nggak berhubungan gitu. Gitu. Ya baik itu dok. Terus gini dok, ada nggak sih alat kontrasepsi yang kiranya aman untuk bunda yang hipertensi dok? Ada nggak ya dok? Oh ya, jadi kalau misalnya bunda-bunda yang punya resiko darah tinggi, hamil yang sebelumnya, kemudian yang sekarang itu pengen pasang spiral ya, pasang kontrasepsi, sebaiknya yang paling bagus ada spiral gitu. Kenapa? Karena pil KB, suntik sama implan itu bisa menyebabkan tekanan darah tingginya makin tinggi. Gitu. Oh gitu. Iya. Makin tinggi, ya. Jadi sebaiknya untuk bunda-bunda yang beresiko tinggi jadi tekanan darah tinggi, sebaiknya jangan menggunakan hormonal. Jadi non hormonal bagusnya. Gitu. Iya. Baik. Jadi luar biasa ya dok. Jadi yang direkomendasikan oleh dokter itu spiral tadi ya, sekali hanya lagi spiral IUD saja. IUD spiral terus, atau akademi. Terus ini juga ada yang mungkin sudah terlanjur pakai yang suntik itu, apakah ada ya dok ya yang dari pil suntik pil suntik KB suntik itu ngaruh nggak sih sama gairah seks? Kalau jika berpengaruh itu baiknya suntikannya itu berapa kali atau harus berganti seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya semua alat kontrasepsi, terutama yang hormonal itu tidak menurunkan libido ya, tidak menurunkan gairah seks, tidak mengurangi sama sekali, tidak gitu. Ya cuman kan memang kan pada sebagian orang yang tidak haid, tidak mengalami haid sama sekali, memang kan kesannya itu jadi kayak dok, saya kan udah hampir setahun misalnya dia nggak haid, otomatis kan seolah kayak menopause kan, otomatis lubrikannya atau cairan vaginanya agak sedikit lebih kurang, tapi bukan berarti mengurangi gairah seks, enggak gitu. Tapi hanya beberapa sih, enggak semua. Apakah seperti itu? Enggak juga sih gitu. Cuman intinya adalah obat hormonal atau pil KB hormonal tidak menyebabkan menurunnya gairah seks atau menurunnya libido gitu. Siap. Baik dok, ini ada pertanyaan nih dok ya, dari user, dari Andike. Saya pakai KB implan sudah 1 bulan lebih. Bulan pertama saya haid terus selama 9 hari ya. Selang beberapa hari kemudian keluar flek darah, begitu seterusnya, berhenti, esoknya lagi flek lagi sampai masuk bulan kedua masih seperti itu. Apakah implannya tidak cocok dengan saya? Yang kedua,
kapan dikatakan KB itu tidak cocok dan kapan harus dilepas. Karena biasanya saya dan suami hubungan rutin tiap minggu semenjak KB karena darah mengalir terus, jadi harus pikir-pikir dulu. Jadi kalau mau berhubungan itu pikir-pikir dulu karena keluar darah terus itu, Dok. Seperti itu. Jadi kan implan itu kan memang efeknya itu tidak haid sama sekali, ya kan? Nah, kalau dia kan haid terus kan, 9 hari awal haid terus, kemudian setelah 9 hari awal, kemudian dia nggak keluar flek-flek terus. Artinya dia nggak cocok sebenarnya. Karena kan saya bilang bahwa hormonal itu sebenarnya terlalu banyak keterbatasannya gitu, daripada keuntungannya terlalu banyak keterbatasannya, terlalu banyak efek sampingnya. Jadi sebaiknya kalau ada flek-flek seperti itu, sebaiknya cabut aja implannya karena nggak cocok gitu ya. Jadi nanti tidak mengalami ketidakseimbangan hormon yang mana nantinya pada saat terakumulasi jadinya haid jadi banyak banget gitu. Misalnya dia flek terus sampai nanti di setahun kemudian tiba-tiba keluar terakumulasi withdrawal, darahnya makin banyak gitu. keluar darahnya banyak banget gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang nggak cocok, udah mendingan lepas aja, karena efek implan itu kalau yang respon dia nggak haid sama sekali. Itu aman, Dok, bagi kesehatan kalau udah haid itu kan tidak mengeluarkan itu, Dok, atau gimana? Sebenarnya sih kan memang secara keilmuan, secara ilmu kebidanan kan sebenarnya yang bagus itu siklus haid kan teratur setiap bulan, ya kan. Namun ya memang edukasi seperti ini kan sulit ya, Mas ya. Kita memberitahu kepada bunda-bunda, kepada moms gitu, bahwa memang kontrasepsi yang baik itu adalah spiral. Tapi sulit ngasih taunya tuh gimana ya? Alasannya takut geser gitu, takut sakit. Tapi nanti kalau udah kejadian baru ya Dok ya, mendingan saya berganti ya Dok ya gitu. Jadi sebenarnya ya Mas sendiri kan sebagai laki-laki tahu ya bahwa memang tidak haid itu akan mengganggu kesehatan, dan itu saya sudah sampaikan. Tapi ya memang terkadang ya, maksudnya secara keilmuan kan orang awam pun tahu bahwa yang bagus itu haid setiap bulan, ya kan. Nah makanya saya bilang yang paling bagus itu adalah spiral, karena spiral tidak mengganggu menstruasi, dia tetap sebulan sekali, ya kan. Nah sedangkan hormonal itu tidak haid sama sekali gitu. Jadi ibaratnya masuk di akal kan Mas. Jadi ketika dia tidak haid, badannya akan gemuk, ya kan, dia akan sering marah-marah, ya kan, jadinya yang tadinya nggak berjerawat jadi berjerawat, seperti itu. Tapi kan untuk menyampaikan ini kan sulit ya, gitu kayak lagunya. Kadang ada yang takut gitu ya, mungkin ada perasa takut gitu. Takut Dok, takut geser Dok, nyangkut gitu loh. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya yang paling aman memang hanya spiral yang paling aman. Yang tadi saya bilang. Tetap haid tapi ya Dok ya. Tetap haid setiap bulan, cuma memang yang gak nyamannya itu haidnya jadi lama dan banyak, tapi tetap haid. Mendingan haid daripada nggak haid, bener nggak? Iya, karena mengeluarkan itu ya Dok ya. Itu sih, cuman susah ya ngomongnya. Belum denger ya, jadi pada paham. Iya, betul. Kalau ini Dok, usia 40 tahun saat ini pakai pil KB udah 12 tahun nih Dok. Apakah kalau dipakai seterusnya itu aman Dok? Apa enggak ya kalau pil KB itu dipakai seterusnya? Ya enggak aman. Enggak aman ya. Jadi kalau hormonal itu, hormonal jangka panjang itu dia bisa meningkatkan resiko pertumbuhan miom. Gitu. Karena seorang wanita yang punya kadar hormon yang tinggi atau kadar estrogen yang tinggi itu akan memicu pertumbuhan tumor jinak pada rahim atau miom gitu. Kemudian bisa menyebabkan juga yang namanya AUB, abnormal uterine bleeding, atau pendarahan rahim tidak normal. Sehingga 12 bulan, misalnya 12 tahun ya, 12 tahun ya Mas ya? Apa 12 bulan? Iya, 12 tahun pakai 12 tahun pakai pil 12 KB. Tahun. Terus udah gitu mungkin dia nggak ada efek sampingnya apa-apa, tapi mungkin di kemudian hari tiba-tiba dia bisa berdarah keluar dari itu banyak sebanyak-banyaknya, seperti itu gitu. Karena kan 12 tahun ini kan saya nggak tahu apakah dia haidnya teratur atau enggak, ya kan. Memang kalau pil KB kombinasi sebenarnya haidnya teratur sih harusnya, tapi ada beberapa juga pasien yang pakai pil KB kombinasi terus dia nggak haid sama sekali, sekalinya haid dia banyak banget gitu, sehingga kita harus merestart lagi, kita harus kasih obat hormonal lagi supaya meregulasi haid lagi seperti normal setiap bulan sekali, seperti itu.
Iya. Itu kan yang satu keterbatasannya adalah dia bisa bisa memicu pertumbuhan tumor jinak pada rahim. Kemudian yang kedua juga bisa memicu kanker payudara seperti itu. Oh gitu, bisa ngaruh ke Iya, situ juga ya dok? bisa ngaruh karena kan penyebab dari kanker payudara itu adalah estrogen yang tinggi. Oh iya, hormonnya ya yang terlalu Hormonnya. tinggi. Betul. Itu baik itu. Gini dok, ini ada yang pakai KB implan nih, tapi siklusnya itu selalu berubah-ubah dan juga nyeri juga saat haid itu dok. Itu bagaimana dok? Ya, sebenarnya saya harus periksa sih sebenarnya ya, itu karena kan itu subjektif ya, subjektif dari bundanya. Saya harus periksa langsung karena memang implan itu tidak membuat nyeri ya pada haid. Nah, kalau misalnya dia ada haid, kita harus lihat apakah ada sesuatu yang lain gitu kan. Kita harus periksa gitu sih, Mas. Jadi kalau misalkan implan membuat nyeri, itu implan tidak membuat nyeri. Implan itu efeknya hanya tidak haid sama sekali, dan biasanya efeknya itu kadang bikin pusing kepala, atau karena dia hormonal ya dia bisa bikin gemuk gitu. Tapi kalau bikin nyeri sih enggak ya. Kalau misalnya ada nyeri ya, sebaiknya sih diperiksa ya kalau memang nyeri banget ya. Karena kan saya selalu bilang kalau pasien saya, bunda nyeri ya haidnya. Dari skala 1 sampai 10 berapa nyerinya gitu. Kalau misalnya nyerinya cuma 3 atau 2 atau 3 itu sih ya biasa-biasa aja ya. Maksudnya yang normal lah. Tapi kalau nyerinya 8 dok, 9 ya berarti dia ada sesuatu. Berarti bukan karena implannya, tapi mungkin ada yang lain gitu. Misalnya ada kista gitu, misalkan kista endometriosis yang bikin nyeri kalau haid misalkan gitu. Baik, itu dok. Jadi macam-macam ya tadi jenis-jenis alat kontrasepsi, dan tadi yang paling aman itu spiral ya dok. Kalau kondom itu? Kondom juga, kalau kondom juga aman ya dok ya. Selain spiral juga kondom, misalnya kayak dok, saya bisa begini, suami saya mau dok, suami saya kondom yang yang istilahnya dikasih barier gitu, sayanya enggak gitu, dia mau ya udah nggak masalah kan. Sebenarnya kan kenapa metode barier ini jarang digunakan karena kadangkala kebanyakan si suami itu nggak mau dipasang sarung karena nggak enak katanya gitu kan, nggak skin to skin gitu kan, kurang greget ya dok. Jadi rata-rata ya belum juga dipasang udah kebobolan deh, akhirnya hamil gitu. Jadi rata-rata sih metode barier memang bagus ya gitu, cuman kadang-kala ya itu tadi juga angka gagalnya sangat tinggi karena itu tadi rata-rata laki-lakinya yang nggak mau gitu. Terus sama yang tadi disebutkan juga menyusui juga bisa jadi itu ya, alat untuk mencegah kehamilan juga dok, atau gimana itu tadi? Jadi metode amenorelaksasi itu atau metode menyusui ya, untuk supaya tidak terjadi ovulasi itu minimal dia menyusuinya itu dalam sehari lebih dari 8 kali gitu, atau 2 jam sekali. Tapi kan rata-rata pada 3 hari pertama abis melahirkan itu kan Mas, ASI itu kan nggak langsung keluar, dia baru kolostrum aja. Nah sedangkan berarti kalau nggak langsung menyusui, angka kegagalannya tinggi dong gitu. Nah mungkin di sini kan kita bisa lihat lah, bunda-bunda di sini pasti akan mengeluh, dok hari pertama abis lahiran itu nggak langsung keluar, baru hari keempat, hari kelima. Sedangkan metode amenorelaksasi itu begitu dia lahir harus langsung disusuin gitu. Tapi kan nggak semuanya bunda-bunda di sini seperti itu kan Mas, gitu. Itu jadinya angka kegagalannya termasuk tinggi juga. Tapi kalau misalnya mau berhasil ya kalau 2 jam sekali dia menyusui gitu. Iya. Ini ada pertanyaan nih dok dari komentar nih. Dok, izin tanya, hamil udah 12 bulan. 12 minggu, 12 minggu baru kali ini keputihan sampai putih, keruh dan gatal. Apakah itu normal nggak dok? Nggak normal. Nggak normal. Kalau misalnya keputihannya berjumlah banyak, kemudian berbau, berwarna, itu nggak normal. Itu sebaiknya segera diobati, karena nanti takutnya resiko keguguran karena infeksi. Oh iya. Iya. Terus ini ada yang tanya lagi nih, kalau mau ikut pelatihan CTO ya. Daftarnya di mana ya dok ya? Itu BKKBN. Mohon maaf bun.
Itu bukan saya, itu Dari bukan PKBN yang bukan kalau CTU ya. Oh, CTU. Iya, iya, iya. Ya, Baik, itu dokter. yang untuk pelatihan pemasangan Hmm. IUD sama pemasangan implan. Itu tapi tetap yang dokter ya yang Iya, masang ya. itu harus nakes, ini mungkin namanya bidan kayaknya. Bidan ya, bisa ya. Ya, harus Oke. nakes yang ikutan ya. Oh iya, ini ada lagi nih pertanyaan. Apakah benar kalau KB suntik 3 bulan sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 tahun? Ya, saya KB suntik 3 bulan sudah berjalan 3,5 tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, saya sering merasakan nyeri di pinggang belakang sama tulang belakang. Apakah itu Ya. efek dari KB suntik 3 bulan, dok? Iya, jadi sebenarnya kan yang tadi saya bilang ya, bahwa memang kan KB suntik ini kan dia nggak haid sama sekali kan ya, gitu. Iya. Jadi efek dari dia nggak berovulasi, nggak haid itu ya efeknya banyak gitu. Jadi dia Iya. akan jauh lebih jompo, artinya akan sering sakit pinggang gitu kan. Terus udah gitu mungkin akan sering pusing gitu. Terus mungkin ada pelebaran, ini jadi melebar ke samping, jadi tambah gemuk misalnya bundanya gitu. Jadi sebaiknya kalau penggunaan dari pil KB baik yang diminum ataupun yang disuntik ataupun yang ditanam itu sebaiknya ya jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama ya, paling setahun apa 2 tahun lah gitu. Jangan terlalu lama gitu. Sebaiknya sih yang paling bagus yang saya bilang kan pasti kan dokter merekomendasikan yang terbaik dong, bukan yang terbaik, pasti yang terbaik. Yang rekomendasi saya ya tetap adalah spiral gitu. Karena saya juga pasang spiral. Terus ini dok, jangka waktunya berapa lama ya dok untuk spiral itu? Berapa tahun kah atau kalau spiral itu untuk yang dari BKKBN, yang gratis dari BKKBN itu 5 tahun. Tapi kalau yang beli sendiri, yang bermerek itu 7 tahun. 7 tahun ya, untuk sekali pasang atau? Sekali pasang. Jadi kalau udah 7 tahun, ganti lepas pasang gitu aja terus sampai dia menopause. Gitu ya ya. Kalau gini, kalau pil KB itu dok, itu apakah cuman diminum sekali kalau dibutuhkan atau harus rutin dok? Harus terus. Harus terus. Harus terus ya. Dia nggak boleh berhenti, harus terus gitu. Gitu ya. Karena mungkin apa namanya kalau minum pil KB terus kan mungkin takutnya mengganggu kesehatan apa gimana ya dok ya. Iya. Tadi ada yang tanya juga sih. Jadi itu sangat mengganggu lah kesehatan, karena kan itu ada hormonal ya gitu. Karena kan pil KB kan terus-terusan diminum kan pil KB itu ya gitu. Ini ada tanya lagi nih, alat kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui dan memiliki riwayat darah tinggi tadi sudah ya? Udah, spiral. Tetap spiral ya dok ya? Tetap spiral nomor 1. Kalau tanya lagi spiral lagi saya jawabnya. Spiral terus ya dok ya? Ini intinya spiral. Mungkin ada yang tanya lagi ya, silakan bagi yang ingin tanya di komentar. Kenapa pakai spiral bisa hamil? Kok bisa ya? Ini ada yang tanya nih. Kalau misalnya pasang spiralnya di mana, sama siapa, terus apakah sudah dipastikan bahwa memang saat itu dia dalam kondisi tidak hamil. Jangan sampai pada saat dipasang dia sudah dalam kondisi hamil gitu, Bu. Jadi misalnya ternyata dia udah telat seminggu misalkan, ya kan? Terus dia dipasang misalkan. Makanya kenapa pemasangan spiral itu harus dalam kondisi haid hari keempat gitu. Atau kalau misalnya nggak dalam kondisi haid, dipastikan bahwa tes packnya negatif gitu. Iya. Jadi mungkin aja bunda ini sebenarnya dia udah telat seminggu, ya kan? Terus dipasang spiral, terus hamil gitu. Atau bisa juga cara pemasangannya yang kurang tepat, misalkan dia nggak sampai ke atas, nggak sampai ujung, gitu bisa juga. Jadi itu harus dilihat ya. Ya, baik. Terus ini ada cerita panjang sekali nih dari Moms Rela Mirna. Baru 1 kali ini suntik KB 3 bulan. Tanggal 25 November kemarin ya, tahun 2022. Mens setelah KB tanggal 25 Desember selama seminggu. Kemudian suci 3 hari. Lalu mens lagi tanggal 5 Januari. Itu bagaimana? Apakah
tidak apa-apa setelah suntik KB itu dok? Mens saya jadi memanjang atau memang jatah mens bulan Januari? Sementara berat badan saya naik 4 kg sejak KB, sebelumnya susah naik dan lebih mudah lelah dan sakit. Apakah itu pertanda adaptasi dari pemakaian KB atau saya tidak cocok KB suntik 3 bulan dok? Mohon pencerahannya. Ya. Dan sebenarnya kalau KB suntik 3 bulan itu kan dia nggak haid sama sekali ya sebenarnya gitu. Yang haid setiap bulan itu KB suntik 1 bulan. Kalau yang 3 bulan itu dia nggak haid sama sekali. Kalau misalnya dia ternyata haid jadi haid memanjang, ya berarti dia nggak cocok gitu. Ya kan? Karena kan cocok, normalnya ya? Haid itu kan 24 sampai 38 hari sekali kan. Nah, terus dia disuntik pil KB 3 bulan, kemudian dia berdarah terus, artinya dia nggak cocok. Karena kan kalau suntik 3 bulan itu kan harusnya nggak haid sama sekali. Gitu. Terus udah gitu kan ada kenaikan berat badan kan yang sampai 4 kilo ya kan ya. Emang efek hormon kayak gitu. Efek hormon kayak gitu. Jadi buat para bunda-bunda yang pengen gemuk ya tinggal suntik hormon aja, ntar jadi gemuk. Gitu. Jadi intinya itu nggak cocok. Oke, untuk jadi bunda ya. Untuk Bunda SRA 03 ya. Tanya apa ya? Monggo ditulis lagi ya untuk Bunda @SRA 03. Silakan diketik kembali. Terus ini ada pertanyaan dari Zaida Zuhro. Dok, emang benar ya efek steril itu mudah capek, nyeri panggul setiap hari? Enggak ya? Enggak ada hubungannya. Tadi sudah dijawab, enggak ada hubungannya. Dok, untuk yang punya penyakit jantung dari Umu Fakih Zaid pertanyaannya, dok, untuk yang punya penyakit jantung yang direkomendasikan KB apa ya? Dan untuk yang punya autoimun, KB yang baik itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk yang penderita jantung, tergantung jenis penyakitnya apa, jenis penyakit jantungnya apa. Karena kalau misalnya ternyata penyakit jantung bawaan, ya kan, itu kan berat ya. Sebenarnya dia nggak boleh hamil. Dia nggak boleh hamil gitu. Jadi kalau misalnya penyakit jantung bawaannya bisa mengancam nyawa dia, ya dia nggak boleh hamil. Jadi kalau misalkan dia memang berhasil hamil dan dia masih hidup sampai sekarang ya, karena kan kalau jantung itu ngeri ya kalau pada hamil. Kalau misalnya bundanya sampai saat ini, saya nggak tahu jenis penyakit jantungnya apa. Karena penyakit jantung itu kan ada macamnya ya Mas ya. Kalau misalkan dia penyakit jantungnya berat, kemudian berhasil hamil sekali, ya kan, ya sebaiknya langsung steril kalau penyakit jantung. Steril kalau nggak spiral, gitu. Jadi jangan sampai dia kecolongan terus hamil lagi karena akan memperberat jantungnya dia. Karena kan hamil itu kan, kerja jantung akan jauh lebih cepat itu untuk penyakit jantung. Tapi saya nggak tahu nih penyakit jantungnya apa. Nah kemudian yang kedua autoimun. Autoimun sebenarnya mau KB apapun sebenarnya ya bagus-bagus aja ya kan, cuman lagi-lagi rekomendasi dokter SPOG yang paling bagus adalah spiral tetap gitu. Jadi kalau mau autoimun atau bukan autoimun, sebenarnya yang paling baik KB itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral, karena dia tidak mengganggu hormon sama sekali dan dia masih tetap haid setiap bulan dan tidak mengganggu ovulasi sama sekali. Itu sih terlalu banyak yang baiknya daripada yang buruknya. Ya. Terus ini, dok, KB suntik mau langsung beralih ke IUD sedangkan belum ada haid, gimana? Apakah bisa langsung pasang IUD? Gimana itu dok kalau langsung pasang IUD? Boleh aja. Misalnya kan memang saya bilang kalau menggunakan pil atau suntik, begitu dia mau beralih, memang untuk kembali ke suburannya itu 3-6 bulan yang ideal. Tapi terkadang kadang lebih dari 6 bulan itu masih belum haid juga gitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang mau beralih ke spiral ya nggak apa-apa, langsung pasang aja. Misalkan gini, udah 6 bulan nih ditunggu masih belum haid aja, langsung dipasang nggak apa-apa. Daripada nanti suaminya minta ya kan, terus udah gitu berhubungan malah hamil gitu. Jadi lebih baik mendingan pasang aja dulu gitu. Meskipun belum haid nggak apa-apa. Terus ini ada yang tanya nih, izin tanya dok, hormon apa yang mempengaruhi tidak menstruasi saat pemakaian suntik KB selama 3 bulan? Ya itu jadi kan dia ada estrogen ya. Nah, jadi estrogen itu yang menyebabkan dia nggak haid sama sekali gitu. Kalau progesteron aja dia masih haid setiap bulan. Tapi kalau estrogen
dia nggak menyebabkan, jadi dia ngeblok. Jadi harusnya kan estrogen itu sama progesteron itu kan seimbang kan. Nah, karena ada estrogen Ya. sehingga dia justru nggak haid sama sekali. Tapi begitu dia berhenti, dia akan haid. Gitu. Untuk KB buat bapak-bapak gimana? Apakah aman? Memang ada dok KB bapak-bapak dok? Ya. Tadi udah terjawab ya. Yang menyebabkan dia nggak haid itu adalah estrogen. Kalau untuk bapak-bapak sih biasanya vasektomi ya, vasektomi. Jadi si buah zakarnya itu di black terus diambil supaya dia tidak membuahi gitu. Itu vasektomi. Oh gitu. Sama kondom sih kalau buat suami gitu. Itu KB-nya laki-laki. Berarti kalau jadi permanen dok itu yang tes apa tadi yang pertama tadi? Vasektomi permanen. Oh, dibuat gitu ya permanen ya. Oh. Iya. Dok, ya ini ada tanya nih, dok saya baru pasang IUD 3 minggu yang lalu. Sampai sekarang masih ada nyeri dan masih haid nih dari Aprilia Zeta. Iya. Ya, yang tadi saya sebutkan ya Bun, bahwa memang efek samping dari pemasangan spiral itu adalah haidnya lama dan banyak. Bahkan di akhir menstruasi masih suka keluar flek juga gitu. Ya, tapi itu aman, nggak masalah. Dan kalau misalkan ada nyeri atau apa, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Karena kan memang kalau pasang spiral itu yang tadinya haidnya nggak banyak jadi banyak gitu. Nggak apa-apa, aman. Itu paling sakit-sakit biasa ya? Sih, bukan yang sakit yang banget gitu. Kalau buat umrah nih dok, untuk menunda haid juga pakai KB ada sendiri ya dok ya? Ada. Untuk umrah gitu kan? Ada, betul, ada sendiri. Penunda. Ada penunda haid. Itu juga ada. Ada, betul. Biasanya di hari ke-21 dari haid hari pertama saya langsung kasih. Gitu ya. Baik, luar biasa ya dokter untuk penjelasan kita pada sore hari ini. Jadi yang direkomendasikan oleh dokter tadi sekali lagi adalah untuk yang perempuan yaitu spiral. Spiral itu nanti modelnya dipasang di dalam si vagina ya dok ya? Dalam rahim. Dalam rahim ya. Oh iya. Oke. Terus ini ada yang tanya, dok, apakah KB suntik 3 bulan itu bikin sering sakit kepala? Iya. Atau sakit kepalaku itu karena faktor lain ya dok? Iya, bisa karena sakit kepala, ya kan? Atau ternyata pada saat ternyata tensinya tinggi gitu. Karena kan efek samping dari penggunaan pil KB baik diminum ataupun suntik, kadang-kadang kepalanya jadi pusing, terus ternyata tensinya naik gitu. Baik. Gitu. Karena kan hormonal. Tadi sudah dijelaskan belum Mbak, manfaat dari kontrasepsi itu apa dok? Jadi manfaat dari kontrasepsi itu untuk menjarakan kehamilan gitu. Jadi sebaiknya pada saat kita melahirkan anak pertama atau anak kedua ya, atau anak ketiga lah ya, itu kan sebaiknya tumbuh kembangnya itu harus baik ya kan, karena usia keemasan pada anak itu di usia 0 sampai 3 tahun ya, artinya kedekatan dengan bundanya terutama. Jadi jangan sampai anak ini baru usia 3 bulan bundanya udah hamil lagi gitu, sehingga maka dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya alat kontrasepsi ini untuk menjarakan kehamilan. Sehingga apa? Sehingga si anak ini puas dengan ASI-nya bunda gitu. Artinya jangan cukup ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi kalau bisa ASI sampai 2 tahun gitu Mas. Gitu. Sehingga tumbuh kembangnya bagus, sensorinya juga bagus, motorik kasar dan halusnya juga bagus gitu. Sehingga akan tumbuh anak yang cerdas gitu. Jangan sampai nanti anak yang kurang kasih sayang gitu, istilahnya dia ngomong nggak lancar, ngomongnya telat, ya kan. Terus juga yang anak lain udah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong. Anak yang lain udah bisa jalan, dia belum bisa jalan. Kenapa? Karena baru juga anaknya 3 bulan, dia udah hamil. Muntah-muntah repot, ya kan. Boro-boro mau mikirin bayinya kan, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebaiknya direncanakan dengan baik lah. Jangan sampai terlalu dekat, gitu. Karena program pemerintah itu sudah sangat baik ya, dengan mengedukasi bunda-bundanya menggunakan alat kontrasepsi, dan yang paling bagus itu adalah spiral, karena angka gagalnya sangat rendah, kurang dari 1% gitu loh Mas. Jadi itu tujuannya kontrasepsi adalah menjarakan
kehamilan yang pertama dan yang kedua. Jadi jangan terlalu dekat. Misalkan jaraknya 13 bulan kan terlalu dekat ya, kasihan kan? Gitu. Iya. Jadi nanti nggak Mungkin merasakan ASI. Yang satu merasakan ASI cuma 8 bulan, yang satu 6 bulan gitu. Taunya udah hamil lagi yang ketiga, kan kasihan. Sedangkan ASI itu kan sangat penting untuk imunitas tubuh gitu. Itu aja sih. Iya. Mungkin ada yang kebobolan. Iya, itu kebobolan itu karena juga dia sering. males, takut gitu. Tapi mungkin juga ada itu ya dok yang sudah berpikiran positif nih, kan menyusui mungkin bisa jadi jalan untuk bisa kontrasepsi secara organik gitu mungkin gitu. Ya, Sampai betul. kebobolan itu juga ada dok. Ya, tapi kan tadi saya bilang jarang sekali bunda-bunda itu yang menyusuinya lebih dari 8 kali itu jarang ya. Artinya lebih dari 8 kali itu artinya pada saat dia melahirkan 2 jam setelah melahirkan itu dia langsung menyusui, kan jarang. Rata-rata kan masih kolostrum, belum ASI. Padahal kan ASI itu baru keluar di hari ketiga gitu. Makanya metode amin relaksasi itu juga sebenarnya dianjurkan sih boleh-boleh aja kalau yang memang 2 jam sekali dia menyusui tanpa henti. Jadi misalnya 2 jam, anaknya dibangun lagi 2 jam lagi. Tiap 2 jam dibangunin. Untuk jadi semakin disedot ASI-nya, otomatis kan si rahimnya semakin berkontraksi bagus. Ya, kemudian dia juga hormon prolaktin memblok hormon si progesteron supaya tidak terjadi menstruasi. Makanya kenapa pada ibu yang menyusui itu kadang tidak haid selama 6 bulan, bahkan setahun tuh dia nggak haid karena dia masih mengasihi secara rutin gitu. Terus itu dok, dokter untuk ini dari komen, untuk vasektomi itu apakah ada efek sampingnya ya untuk kesehatan? Enggak ada. Cuman dia permanen aja. Kalau perempuan kan steril, kalau laki-laki vasektomi gitu. Jadi nggak ada efeknya. Cuman dia nggak bisa membuahi aja. Intinya dia tidak menghasilkan sperma untuk bisa membuahi gitu. Dia tetap berhubungan, tetap masih bisa berhubungan. Cuman si spermanya itu dia nggak keluar maksudnya. Jadi cuman lubrikannya aja, cairannya aja gitu. Terus gini, ada kalau orang pakai spiral itu ada nggak sih hal-hal yang harus dibatasi, misalkan kegiatan aktivitas sehari-hari, angkat-angkat berat atau hal lain, nggak ada dok? Nggak ada ya udah ya? Nggak ada. Di sini banyak yang komen itu dok, setelah pasang itu kok ada yang ada yang nyeri, ada yang sakit itu juga dok di komen-komen ini. Makanya itu kan subjektif ya mas ya, lagi-lagi subjektif di sini artinya saya nggak tahu bunda ini pasangnya di mana ya kan, tepat nggak pasangnya, apakah setelah dipasang apakah di USG lagi, kita kan nggak tahu ya gitu. Jadi saya anggap itu subjektif karena kalau yang baik yang saya bilang adalah kita memastikan bahwa dia nggak hamil, satu. Yang kedua, yang paling baik adalah pada saat dia haid hari keempat, karena leher rahim itu lagi terbuka, sehingga pada saat kita pasang juga lebih enak gitu. Gitu. Dan kemudian setelah dipasang, kita lakukan USG, memastikan bahwa tepat pemasangannya memang tepat di situ. Gitu. Itu aja sih. Baik. Ini ada lagi atau kita cukupkan dok untuk waktunya sebelum kita akhiri? Kita masih membuka pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak terserah. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau udah cukup? Cukup. Ada yang ada satu lagi mungkin ya. Nanti kalau kan sebagian saya sudah baca, cuman sudah terjawab juga sebelumnya. Mungkin nanti bunda-bunda bisa lihat rekamannya ya, kayak yang sudah ada nanti di akun kita, di akun Instagram Dunia Parenting Indonesia ya. Dan ini ada mungkin terakhir ya, dokter, apabila ada ibu yang sudah pasang IUD selama ini sudah kita bahas. Kemudian ini baru gabung, tapi ini di luar tema sedikit dok, baru gabung dok. Kalau lahiran cesar itu jaraknya yang bagus, mau nambah lagi babynya berapa dok? Ini minimal 18 bulan, 18 sampai 24 bulan 18 minimal. Iya, itu yang paling kalau bekas sesar. Terus lagi, Mas? Itu ya, cukup ya dokter ya untuk sementara. Oh ya, ini satu lagi, mohon maaf, ada yang
bilang Bunda yang memakai KBIUD saat berhubungan, Pak suaminya mengeluh rasa sakit ini, apakah dikatakan tidak cocok, Dok? Bukan, mungkin itu benang kepanjangan. Benang Gitu ya, ada IUD-nya. ukurannya juga, Dok. Ada kan, ukuran juga ya, Dok ya itu ya. Jadi kan kadang kan kita untuk motong benang IUD-nya itu kan kita kurang lebih 1-2 cm ya kan. Tapi kadang si suami itu kadang dia ngerasa kayak ada yang nusuk gitu, nggak nyaman. Iya gitu. Sebaiknya ya Bunda cek ke dokter atau ke bidan, memastikan benang IUD-nya itu bisa dimasukin ke dalam ostium ya, supaya tidak ganggu saat berhubungan gitu. Tapi nggak apa-apa, cuman nggak nyaman aja gitu suaminya. Berarti perlu dicek ke dokter juga ya, Dok ya? Iya, perlu dicek. Mungkin itu ya untuk waktunya kali ini ya, Dokter ya. Iya, siap Mas. Ya. Terima kasih dokter yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi para pemirsa yang sudah bergabung, nanti silakan kita juga insya Allah akan sediakan rekamannya di Instagram kami. Untuk yang belum bisa menyimak dan ada pertanyaan yang tentunya saya tadi sedikit sudah membaca, tapi sudah dibahas sebelumnya oleh dokter, mungkin nanti bisa dilihat lagi dari rekamannya. Untuk itu kami sekali lagi sampaikan terima kasih kepada dokter dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mengikuti live kami, dan semoga kita ke depan bisa bertemu lagi di acara event yang selanjutnya ya dokter ya, untuk semuanya ya. Oke. Itu mungkin ada kata-kata pesan untuk pemirsa kita yang sudah hadir. Ya, jadi resumnya dari saya. Para bunda sebaiknya menjarakkan hamilan yang pertama dan kehamilan kedua, karena kasihan banget nanti anaknya kalau tidak mendapatkan ASI yang full, ASI eksklusif ataupun ASI yang 2 tahun. Dan perhatikan tumbuh kembangnya ya, jadi jangan terlalu saya berambisi, dok saya biar cepat masih muda nih, setahun satu atau tunji ya, setahun hiji gitu kan ya, jangan seperti itu, karena tumbuh kembang anak itu sangat penting. Jangan cuma asal hamil aja, tapi tumbuh kembang anak itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika si kakaknya baru umur setahun terus dia udah bundanya udah hamil lagi, sebenarnya dia ngerasa jealous. Kenapa? Karena dia belum siap jadi kakak, bundanya udah hamil lagi. Jadi sebaiknya jangan egois ya bun ya, sebaiknya menjarakkan kehamilan itu minimal 2 tahun ya, 2 tahun si kakaknya udah siap untuk punya baby lagi, baru bunda program lagi. Nah, tujuan dari kontrasepsi itu untuk menjarakan. Jadi selain menjarakan juga adalah supaya bunda fokus dengan tumbuh kembang si anak gitu. Gitu ya bun. Jadi sebaiknya bijaksanalah dalam memilih kontrasepsi, dan tetap nomor 1 adalah spiral yang paling bagus. Itu aja. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama Mas Diki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. ya, assalamualaikum.